Persatuan antara Trawali Songo dengan Mbak Alawi telah mencapai perkembangan yang sangat bagus. Kenapa sangat bagus? Karena saat ini sedang memasuki ranah seminar nasional, juga debat di Kesultanan Banten. Kalau zaman dulu Trawali Songo menolak keberadaan Mbak Alawi yang merupakan antek Belanda, itu banyak yang dipenjara, banyak yang diperan. Tetapi sekarang beralih kepada seminar dan diskusi. Hari ini merupakan perkembangan terbaru yang sangat intelek dan sangat ilmiah. Ini baru terus untuk dilakukan guna menguji kebenaran Mbak Alawi. Apakah memang benar keturunan Rasulullah? Apakah memang benar itu dia Rasulullah? Ini baru mengingat dari Trawali Songo sejak abad ke-18 selalu meragukan keberadaan Mbak Alawi, dan Mbak Alawi terus-menerus untuk memotong kiprah dan peran Trawali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Kenapa Alawi ini memotong peran gerak dakwah Trawali Songo? Karena memang hal ini dilakukan karena Mbak Alawi merupakan antek Belanda. Di belakangnya adalah Belanda. Belanda mendukung berdirinya Robiatul Adawiyah pada tahun 1930. Dan tahun 1928 itu Belanda mendukung berdirinya paguyuban Arabia Robiatul Alawi. Ini baru jelaskan. Keberadaan Robiatul Adawiyah Alawin, keberadaan Robiatul Alawin dan perkumpulan Arabia Alawin ini lamanya sudah 100 tahun menjadi antek-antek dan dibukakan pada zaman Jepang. Kemudian pada masa reformasi muncul lagi kembali Robiatul Adawiyah yang dimotori oleh Abu Taufiq Bahar dan Rizik Syihab, sehingga terjadilah persatuan kembali antara Trawali Songo dengan Trah Usman bin Yahya yang merupakan mufti Belanda dan menjadi antek Belanda yang telah menginstruksikan memenjarakan cukup banyak kiai karena tidak mau menjadi penggugat waktu itu. Nah, pada saat sekarang ini rupanya pengikut Mbak Alawi juga banyak juga, dan pengikut Trah dari Wali Songo juga banyak. Pada momen ini pertarungan beralih kepada diskusi dan seminar lewat YouTube, lewat TikTok. Persatuan ini hingga terus berlangsung bahwa Trawali Songo dalam perkembangannya ini merupakan Robiatul Alawin 1, 2, 3, 4, 5 ini dari Trah Wali Songo dengan Robiatul Alawin. Sementara pengikut Robiatul Alawin menolak. Ini sudah jelas bahwa diketahui kalau pendukung-pendukung dari imigran Yaman Robiatul Alawin ini adalah yang merupakan keturunan dari imigran Yaman, bukan Iran. Kalau Iran itu pada abad ke-8 Masehi, 840 Masehi tiba di daerah Aceh sana. Nah, pendukung Mbak Alawi ini ada yang berasal dari Indonesia, bukan dari imigran Arab. Ini karena beliaunya pernah belajar ilmu kepada para habib, khususnya di daerah Pasuruan dan daerah Probolinggo sebelah kiri. Kalau misalnya ada Idrus itu mendukung Mbak Alawi dan tetap bersikukuh menyatakan bahwa Mbak Alawi merupakan keturunan Rasul, itu wajar saja karena beliaunya adalah murid dari para habib, pernah belajar di para habib yang dari Pasuruan dan Bangka. Kemudian juga muridnya yaitu Ustadz Wafi, Ustadz Wafi ini juga merupakan orang yang baru muncul ya, yang benar-benar atas Hanif ya, ada diskusi dengan Trawali Songo di Kesultanan Banten. Ini bisa dimaklumi beliaunya sangat getol mendukung Mbak Alawi. Wajar saja karena Wafi ini merupakan murid dari Tommy. Wajar ya, walaupun dia mengaku sebagai santri Sitogiri, tapi santri Sitogiri itu kan tidak semua bertipikal seperti Wafi. Ya sah saja yang mendukung. Ini perkembangan yang menarik, sehingga ranah intelektual perdebatan lewat kitab-kitab itu sangat sah saja. Tetapi kalau zaman dulu, kalau Trawali Songo menentang Mbak Alawi langsung dipenjarakan, bahkan dibunuh. Ini yang dimulai pada perang para petani di
Nah, sekarang sebenarnya ini perang lewat YouTube, perang lewat seminar, perang lewat diskusi. Ini akan terus berlanjut. Nah dari sini dapat dibagi dua, yaitu Trah Wali Songo adalah Trah yang ada sekarang merupakan cucu-cucu dari Trah Wali Songo, dia yang dulu menentang penjajah Belanda. Nah kalau yang Trah Lembah Alawi ini didukung oleh, sama dengan Trah Mbah Alawi ini didukung oleh orang-orang yang tidak mengerti sejarah. Artinya bahwa Lembah Alawi yang selama ini mengabdi kepada Belanda selama 100 tahun, dari tahun 1933 kemudian 1844 dibentuknya Putri Agung Batavia ini, yang awal menuju daripada Trah Wali Songo tidak suka dengan Lembah Alawi, dan memang Lembah Alawi lewat Robitul Alawiyin ini memang sengaja memotong, tidak masukkan dan tidak mengakui kalau Trah Wali Songo itu ada. Mereka ini hanya mencatat Lembah Alawi dalam Robitul Alawiyin sebagai keturunan Rasulullah. Jadi dia membuat sejarah sendiri dengan didukung oleh Pak Dempet, menyantolkan dan menyangkok Ubaidillah sebagai keturunan Rasulullah. Sebenarnya bukan rekayasa pada zaman itu. Cuman mendukung dari Lembah Alawi ini sepertinya tidak mengerti sejarah. Lembah Alawi selama ini jadi antek Belanda selama setahun, selama 100 tahun ya, mendukung Belanda. Kok masih didukung saja? Mereka berbohong. Dan dalam perkembangan terbaru kan banyak bohongnya dari Habib-Habib yang hidup pada masa reformasi ini selalu menyampaikan berita-berita bohong. Di antaranya misalnya bendera merah putih diakui, Bung Karno memproklamasikan diakui, perjuangan bangsa Indonesia diakui. Ternyata oleh Profesor Dr. Andar Gonggong dinyatakan tidak benar. Berarti kan kebohongan besar itu masih dipercaya, masih didukung. Ya maklum bisa dimakan karena doktrin-doktrin dari para Habib itu bertingkat masuk pada jiwa dan muka para muhibin. Seandainya para muhibin itu mengetahui tentang sejarah selama 100 tahun kan Mbah Alawi itu mendukung Belanda, tentunya dia tidak akan percaya. Masa keturunan Rasulullah itu jadi ada? Nah, dengan demikian jelas bahwa saya selaku sejarawan ya, karena saya punya ijazah S1, S2 itu ijazah sejarah. Saya punya hak dan wajib untuk menyampaikan kebenaran dan fakta sejarah bahwa memang Lembah Alawi dari sejak Usman bin Yahya sampai sekarang pun masih menyebarkan doktrin-doktrin sesat, menyebarkan sejarah-sejarah kebohongan. Sampai berdirinya NU juga diklaim, juga Habib saya juga mengklaim BJ guru dari NU. Ini kan sudah kebablasan, kebohongan. Enggak, ini pun masih belum sadar, masih melakukan penentangan aja. Tidak sadar bahwa tinggalnya di tanah Jawa, di Indonesia. Kemudian Idrus Asgaf itu menyatakan bahwa Trah Wali Songo itu juga sebenarnya juga imigran juga, ya ini salah lagi. Kalau Trah Wali Songo itu adalah merupakan Trah pribumi. Kenapa? Karena Trah Wali Songo itu menikah dengan pribumi, dengan keluarga kerajaan Mojopahit, dengan keluarga kerajaan Demak, dengan kerajaan Pajang, dengan keluarga kerajaan Mataram Islam. Ini berarti pribumi. Sementara imigran zaman itu tidak menikah dengan orang-orang Jawa, orang-orang pribumi, mereka hanya di kelompok sendiri. Ini bedanya. Nah, kebohongan-kebohongan ini terus berlanjut, mulai kemerdekaan diakui, mulai penyebaran Islam di Indonesia diakui, kemudian Surabaya diakui, tanah Jawa diakui, klaim-klaim yang bohong. Tapi anehnya kenapa mereka itu muhibin yang wajahnya bukan enggak, anak masih percaya? Ya inilah yang perlu diketahui dan diluruskan bahwa kebohongan-kebohongan para Habib di era reformasi ini sebenarnya kebohongannya sama dengan pada masa Belanda. Kalau sekarang kan masih ringan ya, masih batas menyampaikan argumentatif aja, menyampaikan kebohongan. Tetapi pada zaman Belanda Jawa WOC, zaman pemerintah Belanda baru lebih kejam. Bukan hanya dengan pemerintahan, tapi dengan pemerintahan untuk memenjarakan. Banyak sebenarnya korban para kiai dan santri pada zaman pemerintah itu banyak. Nah ini tidak disadari oleh orang-orang Indonesia yang masih tetap mendukung Lembah Alawi. Kalau misalnya ada Prof. Idrus Romli ya, ini kan dari Madura, Trah Madura. Juga Rofi ini juga dari Madura. Ini wajar karena pada zaman dulu, zaman peninggalan Belanda itu yang mendukung Belanda itu ya para Habib dan orang Madura, juga orang Madura. Karena zaman dulu itu tentara dari Belanda milisinya ya dari Madura. Banyak yang dari Madura. Oleh karena itu wajar kalau ada orang Madura yang mendukung Lembah Alawi seperti Pak Alawi dan yang Idrus Romli mendukung Mbah Alawi. Wajar karena dalam sejarahnya dulu itu orang Madura itu mendukung Belanda, menjadi tentara Belanda, orang-orang keraton.
Madura. Makanya pada saat Indonesia merdeka, keraton-keraton Belanda itu dihilangkan oleh Bung Karno. Karena apa? Pada zaman WOC tentaranya Belanda banyak dari Madura. Kemudian pada masa pemerintah Hindia Belanda juga dari Madura. Terus kemudian pada saat agresi militer Belanda mau mendirikan negara Madura, itu orang Madura 80% mendukung tentang berdirinya negara Belanda yang didirikan oleh yang 20% siapa? Yang 20% itu adalah Kiai-Kiai Trah Wali Songo yang menolak berdirinya negara Madura. Dengan demikian jelas bahwa ikatan antara Habib Karim Ba'alawi dengan orang-orang Madura masih kuat, karena pada saat itu memang antara Habib dan Habib sedikit akan mendukung Madura kalau tentara Belanda ini adalah dari orang-orang Madura. Ini jadi bisa dimaklumi kalau masih adanya orang-orang Madura yang mendukung Karim Ba'alawi. Tetapi orang-orang Madura yang Trah Wali Songo ini tidak mendukung negara Madura, juga tidak mendukung Karim Ba'alawi. Pemirsa yang saya hormati, inilah bahasan kami tentang menuruti perkembangan terbaru debat tentang nasab Trah Wali Songo dengan Trah Karim Ba'alawi dan seminar nasional yang membahas tentang nasab dari Karim Ba'alawi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.